Kemudian buku-buku juga akan kita bahas ya, walaupun sebenarnya Mas Mbak juga sudah praktek simulasi nih. Sehingga kalau sudah praktek mengerjakan satu latihan, maka untuk memahami 57 slide ini saya kira pasti lebih mudah ya. Dokumen sumber ini menjadi satu-satunya prasyarat agar bendahara penerimaan bisa melakukan pembukuan. Ada transaksi, tapi tidak ada dokumen sumber, maka bendahara tidak bisa melakukan pembukuan pada buku-buku bendahara. Buku-buku bendahara cuma 3 bendahara penerimaan punya, yaitu BKU, kemudian buku membantu, lalu buku pengawasan. BKU nanti saya sering sebut dengan BKU, buku membantu nanti saya sering singkat dengan BP, kemudian buku pengawasan saya singkat BPAP ya. Nah, hari ini kita akan coba simulasikan beberapa transaksi yang dasar. Sebelum nanti pertemuan berikutnya kita coba transaksi yang sedikit lebih tricky gitu ya, seperti kayak contoh soal ujian. Lanjut Mbak Yuni. Oke, 2014 kita pakai Perdirjen nomor 3, kemudian mulai beberapa bulan yang lalu kita pakai Perdirjen 27 ya. Ini kalau tidak salah akhir tahun 2019 ini keluarnya. Khusus bendahara penerimaan, perubahannya tidak banyak saya kira, mungkin hanya di bawah 5% ya kalau bilang ada perubahan. Kalau menurut saya sih hampir sama ya. Tapi untuk bendahara pengeluaran ini lumayan, perubahannya cukup banyak. Ada beberapa tambahan transaksi, jadi saya kira kalau Mas Mbak baca per 03 aja tanpa baca per 27 ini masih bisa untuk bendahara penerimaan. Tapi kalau untuk bendahara pengeluaran wajib untuk membaca Perdirjen 27. Ini perubahannya cukup signifikan ya untuk bendahara pengeluaran. Saya berharap Anda semua baca Perdirjen ini ya, walaupun kalau untuk bendahara penerimaan paling cuma 1 atau 2 halaman ya, nggak begitu banyak. Yang lebih banyak adanya di bendahara pengeluaran. Makanya karena sedikit di Perdirjennya, Anda semua kemarin saya share modul pembukuan dan pertanggungjawaban. Mudah-mudahan dengan modul tadi bisa lebih paham ya untuk memahami pertemuan ketiga ini. Lanjut, Mbak. Kalau ada pertanyaan langsung dipotong aja nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Oke. Perdirjen tadi aturan lebih tingginya ada di sini. PMK 162 2013. Anda juga kalau bisa baca ini, karena soal pilihan ganda saya yakin pasti cukup banyak disinggung ya, 162 ini, termasuk di PMK 230-nya, 2016. Tapi PMK 230 ini juga banyak perubahannya untuk bendahara pengeluaran. Kalau untuk bendahara penerimaan saya kira hampir sama ya, sedikit perubahannya. Lanjut. Oke, ini ketentuan umum dari pembukuan bendahara. Jadi kalau berbicara ketentuan umum, maka bendahara wajib untuk membukukan semua transaksi ya, baik penerimaan maupun pengeluaran. Baik uang maupun surat berharga. Surat berharga contohnya ya cek ya. Kemudian termasuk untuk adanya transaksi hibah dan bansos. Ini biasanya untuk satker yang memang mengelola transaksi hibah atau bansos. Kalau hibah ini biasanya kemungkinannya bisa ada di semua KL. Kalau bansos biasanya adanya hanya di Kemensos, Kementerian Agama, kemudian saya lupa ada beberapa KL yang lain yang mengelola bansos ini. Hibah dan bansos biasanya dikelola oleh bendahara pengeluaran ya. Penerimaan tidak mengolah hibah dan bansos. Tapi nanti kita lihat praktek simulasinya. Lanjut. Oke, kelihatannya cukup banyak slide ini membicarakan mengenai definisi pembukuan, tapi saya hanya ambil benang merahnya satu aja, yaitu pembukuan artinya adalah pencatatan. Hanya itu aja ya. Pencatatan kemana? Pencatatan ke BKU, ke BP, BPAP, sampai menjadi laporan pertanggungjawaban. Oke, itu benang merahnya ya, kata kuncinya di situ. Lanjut.
Yuk, ayo. Oi. Ya, Tolong suaranya. suara apa? Tidur. Yuk, woi, apa dong yuk? Dangdutnya kerasin yuk, biar ikut joget yuk. Sumpah, denger. Ding ding gitu. Apa sih? Keren banget, boy. Ya, soalnya ibuku lagi dengerin radio. Gak apa-apa, kerasin sih, biar ikutan goyang yuk. Ini bapaknya centang satu. Ya, agak kuatin bassnya itu. Wifi bapaknya nggak ada. Kayaknya dia sama bapaknya mati lampu. Bisa dihubungi. Yaudah, Centang satu. Yaudah yuk, Masih. tolong Kita jelasin. semua. kamu aja yuk yang jelasin yuk. Yuk lanjut yuk. Aja. Tidak, yuk makan. Saya sembunyikan videonya ya, biar kuat ini. Oke, biar apa namanya nggak terlalu berat koneksinya. Tadi sampai di mana, Mbak ya? Sampai prinsip pembukuan, Kak. Di slide ini bukan, yang sedang koneksi bukan? Ya, slide ini. Oh, slide ini, oke. Ya. Ada pertanyaan untuk slide yang ini? Mas dan Mbak, apakah ada pertanyaan? Ada yang belum paham dengan konsep ini? Asas bruto itu gimana Pak maksudnya? Oke, sebenarnya kalau untuk bendara penerimaan, ini nggak terlalu terpengaruh ya untuk nilai bruto ini. Tapi kalau untuk bendara pengeluaran, ini signifikan sekali pengaruhnya. Kalau contoh aja, kalau untuk bendera pengeluaran, kalau bendera penerimaan, saya kelihatannya belum menemukan contoh ya, kecuali nanti saya bahas saja. Yang paling gampang begini, misalnya saya dapat honor 1 juta, saya dapat honor 1 juta, tapi dipotong PPh 10%, atau ya pajak kan dipotong pajak lah misalnya, 100.000 biar bulat ya. Yang saya dapatkan 900.000. Tapi di daftar honornya 1 juta. 1 juta itu nilai bruto, kemudian 100.000 nilai potongan pajak, nilai netonya adalah 900.000. Pertanyaan saya, bendara pengeluaran membukukan nilai honor saya itu 1 juta atau 900? Halo? Ada bisa bantu? Sejuta, Pak. Sejuta, Iya, Pak. betul. Itu. Jadi 1 juta. yang walaupun saya hanya terima 900.000 dari bendahara untuk honor saya, tapi brutonya adalah 1 juta, maka pembukuan bendahara menganut asas bruto. Artinya yang dicatat adalah nilai brutonya. Nah, begitu ya, kurang lebih seperti itu. Cukup jelas ya? Jelas, Kak.
Oke. Kemudian single entry nanti akan saya bahas pada saat simulasi ya. Maksudnya single entry apa sih begitu? Ya jelas sebagai pengantar, kalau akuntansi komersial kemarin Anda dapat semester 1, semester 2, akuntansi menggunakan double entry. Artinya setiap dokumen sumber biasa dicatat di debit dan kredit sekaligus. Tapi kalau pembukuan bendara ini single entry. Kalau dokumen sumbernya adalah aliran uang masuk, maka nanti di semua buku dicatat di kolom debit. Ketika ada aliran uang kas keluar dari bendara, akan dicatat di kolom kredit. Ini maksudnya single entry. Nanti saya jelaskan lagi pada saat ada transaksinya. Sebenarnya kalau basis kas jelas ya, pembukuan bendara tidak mengenal utang piutang. Artinya bendara akan mencatat kalau ada uang masuk, dan akan mencatat ketika ada uang keluar. Nah, ini basis kas ya. Kalau pendapatannya masih berupa piutang, belum ada aliran masuk, maka bendara tidak mencatat. Dan sebaliknya ya, tidak ada hutang juga. Jadi khusus bagi bendara. Saya kira itu ya untuk slide ini. Masih ada pertanyaan? Oh ya, Mbak Yuni bisa minta tolong di screenshot? Iya, Pak. Oke. Kita lanjut slide berikutnya kalau sudah Mbak Yuni, kalau tidak ada pertanyaan lain. Baik, ini dokumen sumber ya, yang berhubungan dengan bendara penerimaan. Kita sudah sebelumnya singgung nih, ada SSBP, SCCP, segala macam. Kemudian untuk slide ini ada tambahan lagi yang mungkin Mbak belum bahas. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Atau sudah jelas semua? SKP 4 apa ya, Pak? Oke. SKP 4 itu sama SKTB masih keluargaan ya. Itu masih deketan dia. Keduanya masih bersinggungan itu. Jadi maksudnya SKTB maupun SKP 4 ini diterbitkan oleh KPPN dalam rangka proses pengembalian pendapatan. Di antara Anda yang pernah mendengar istilah restitusi pajak? Maksudnya apa? Ada yang paham? Bantu saya. Pernah mendengar istilah restitusi pajak? Pernah, tapi belum paham, Pak. Apa ya? Maksudnya apa tuh restitusi pajak? Mengembalikan pajak, Pak. Nah, pengembalian pajak. Ada wajib pajak, kelebihan setor ke kas negara, maka wajib pajak bisa mengajukan ke KPPN pengembalian pajaknya. Ke KPP, mengajukan ke KPP pengembalian pajaknya, nanti KOP yang proses. Nah, ini sama pengertiannya. Jadi PNBP pun juga mengenal istilah restitusi PNBP. Walaupun barangkali istilahnya bukan restitusi ya, tapi pengembalian pendapatan istilahnya. Contoh misalnya saya kasih contoh aja nih. Saya mahasiswa perguruan tinggi di misalnya di UNJ atau bukan di UNJ tapi di Unpad misalnya. Di Unpad ya, yang bukan BLU ya, di Unpad. Saya berkewajiban membayar SPP 7,5 juta setiap semester. Ternyata saya kelebihan bayar. Bukan 7,5 yang saya bayarkan, tapi 8,5 juta misalnya. Kelebihan 1 juta. Nah, berarti saya ada kelebihan bayar. Nah, ketika kelebihan bayar, saya bisa bayarnya lewat bendara penerimaan di Unpad, atau bisa juga saya sebelumnya melakukan penyetoran SPP tadi langsung ke rekening kas negara misalnya. Jadi bisa ada 2 pilihan ya. Maka hak saya sebagai wajib setor, wajib bayar adalah saya harus
mengajukan pengembalian. Saya berkewajiban nyetor 7,5, tapi saya telanjur setor 8,5, maka saya harus mengajukan restitusi sebesar 1 juta. Jadi saya ingin mencoba untuk mengajukan ini ke ke Satker Unpad ya. Saya ngajukan ke Unpad, Mbak, bendara tolong saya 1 jutanya dikembalikan. Maka nanti Satker Unpad akan mengajukan permohonan pengembalian pendapatan tadi ke KPPN. Nah, oleh KPPN nanti diminta bukti store-nya mana ya, Mbak ya? Waktu dulu nyetor 7,5 ke kas negara gitu. Misalkan sudah masuk kas negara uangnya ya. Oh, sebentar, nanti dicari BPN-nya. BPN-nya 7,5 juta tadi. Kalau saya lewatnya bendara, nanti bendara yang pegang BPN. Tapi kalau saya nyetor langsung, nanti saya yang menyiapkan BPN, maka nanti BPN-nya saya lampirkan. Terus kemudian berikutnya oleh KPPN akan diproses BPN, laporan penerimaan harian beserta dokumen-dokumen lain diperlukan. Sama KPPN nanti ada yang namanya seksi Vera yang menanganinya. Oleh seksi Vera akan diverifikasi BPN dari saya untuk keperluan pengajuan. Kalau menurut seksi Vera misalnya sudah lengkap dan oke, oh betul ternyata memang nyetornya 8,5 bukan 7,5, padahal seharusnya 7,5. Maka 1 juta akan dikembalikan ke saya. Tetapi sebelum bisa dikembalikan, maka seksi Vera di KPPN nanti akan menerbitkan yang namanya SKTB, surat keterangan telah dibukukan apa kalau tidak salah ya, SKTB, surat keterangan telah dibukukan. Jadi nanti KPPN akan seksi Veranya yang menerbitkan ya, eselon 4 di KPPN yang menerbitkan SKTB. Lalu SKTB-nya nanti disetorkan oleh seksi Vera ke kepala KPPN. Sama ke kepala KPPN nanti akan diverifikasi lagi. Ini KPPN anak buah saya mengajukan SKTB untuk pengembalian pendapatan. Nah, saya akan coba verifikasi. Kemudian setelah diverifikasi ternyata betul kelebihan bayar, maka berikutnya nanti kepala KPPN akan menerbitkan yang namanya SKP 4. Surat keputusan persetujuan pembayaran pengembalian pendapatan penerimaan gitu ya. Nah, berdasarkan SKP 4 ini nanti KPPN merintahkan seksi pencairan dana untuk segera mencairkan dana menggunakan SP2D untuk membayarkan kembali kelebihan 1 juta kepada saya. Kalau saya nyetor, atau kalau lewat bendara mungkin nanti lewat bendara. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada dokumen seperti ini, maka nanti bendara penerimaan akan melakukan koreksi pencatatan. Apa nih koreksi pencatatannya dari SKTB maupun SKP 4 tadi? Koreksinya adalah berupa koreksi pembukuan. Sebelumnya kan bendara penerimaan sudah menyetorkan 8,5, tapi ternyata yang betulnya adalah 7,5. Makanya akhirnya 1 jutanya nanti dikembalikan ke saya sebagai wajib bayar. Maka nanti bendara akan melakukan koreksi. Yang sebelumnya sudah terima 8,5, kemudian setor 8,5, akan dikoreksi menjadi 7,5 juta. Sehingga nanti pembukuan bendara menjadi tepat gitu ya. Jadi SKTB dan SKP 4 ini menjadi salah satu dokumen sumber yang dihasilkan oleh KPPN, kemudian sebagai dasar pencatatan nanti di pembukuan bendara penerimaan. Oke, saya kira itu cukup jelas atau masih bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, ada lagi atau kita lanjutkan yang lainnya? Slide berikutnya kalau tidak ada ya. Kalau yang lain sudah cukup jelas menurut saya ya. Jelas, Pak. Oke. Kalau konfirmasi penerimaan negara ini kewajiban Satker juga, termasuk kewajiban saya selaku wajib bayar. Jadi kalau saya sudah menyetorkan PNBP ke kas negara, maka setoran saya sudah diterima kas negara atau belum, maka saya bisa konfirmasi ke KPPN. Nanti KPPN akan menerbitkan yang namanya nota konfirmasi penerimaan negara. Nah, kalau sudah terbit nota berarti yang saya setorkan itu sudah benar-benar masuk ke rekening kas negara.
Oke, seperti itu ya. Kalau sudah jelas, Mbak Yuni kita bisa lanjut. Mbak Yuni ngomong-ngomong, absen hadir semua atau ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Oke, saya absen hadir semua. Lanjut Mbak Yuni. Oke, dari slide ini, Mas dan Mbak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Jelas, Pak. Wah, luar biasa, udah jelas semuanya nih ya. Oke, yakin jelas semua nih, karena sudah ngerjakan, jadi sudah jelas ya. Pak, mau tanya. Ada yang nanya, monggo silakan. Yang bukti penerimaan negara BPN, itu kenapa tulisannya jadi bukti pembukuan pengeluaran sekaligus bukti penyetoran, Pak? Maksudnya gimana? Oke, yang nomor 4 ya. Nomor 4 ya. 3 dan 3 ya. 3, 4, beda ya? Iya, Pak. Oh ya, beda ya. Nomor 3 ya. Saya kira sama. Nomor 3. Oke, saya bahas dari atas kalian deh ya. Dari atas kalian. Pertama, dokumen DIPA. Ketika bendara menerima dokumen DIPA, kira-kira informasi target pendapatan Satker itu ada di halaman berapa DIPA-nya? Halaman 3. Halaman 3, oke. Ketika bendara menerima DIPA, apakah sudah ada aliran kas ke bendara? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ada Belum, ya, Pak. karena ada, maka DIPA tidak dicatat di BKU dan buku pembantu. Tapi langsung dicatat di buku pengawasan ya, nanti kita bahas setelah ini. SBS. SBS ini apakah sudah ada aliran uang? Sudah, Pak. Dari bendara atau ke bendahara alirannya? Ke bendahara. Oke, kalau SBS ini ke bendahara ya, bukan ke kas negara, tapi ke bendahara. Kemudian baru nomor 3. Apakah sudah ada aliran uang nomor 3 ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Aliran masuk atau keluar dari bendahara nomor 3? Keluar, Pak. Keluar. Oke. Jadi nomor 3 ini adalah dokumen sumber yang berisi pengeluaran dari kas bendahara, kemudian juga sekaligus sudah masuk ke kas negara gitu ya, bukti penyetoran. Jadi mengandung arti 2 ini. Ada uang masuk keluar dari kas negara, dari kas bendahara, itu pembukuan pengeluaran, maksudnya pengeluaran uang dari kas bendahara ya, baik tunai maupun rekening. Kemudian yang kedua, juga sekaligus uangnya itu sudah masuk ke kas negara. Makanya di situ dokumen sumber disebut sebagai bukti penyetoran. Artinya bukti penyetoran ini artinya sudah keluar dari kas bendahara dan sudah diterima oleh kas negara gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar pembukuan pengeluaran saja, tetapi juga sudah sekaligus bukti uangnya masuk ke kas negara. Dan itu dibuktikan dengan adanya dokumen bukti penerima negara. Penyetoran yang melalui bendara penerimaan. Yang nomor 4 ya. Ada BPN juga, sama-sama BPN. Nomor 3 dengan nomor 4, dokumen sumbernya mungkin sama-sama BPN, sama-sama SSBP. Bedanya apa? 3 dan 4. Nomor 3 yang nyetorkan bendara, yang nomor 4 yang nyetorkan Wajib bayar langsung. ya. Bayar langsung. Ada nggak aliran uang dari dan ke bendara nomor 4 ini? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Maka tidak perlu dicatat di BKU dan buku pembantu ya. Jadi nomor 4 ini, sama seperti pencatatan DIPA. Langsung dicatat di buku pengawasan. Oke, cukup jelas ya? Jelas, Pak.
Jelas, Pak. Nah, oke, belum ada pertanyaan sampai di sini ya. Kemudian yang terakhir, ini pernah saya kuiskan ini. Yang terakhir ini sama dengan yang nomor 4. Jadi, tidak melalui bendara penerimaan. Penyetoran PNBP ke kas negara langsung, tidak melalui bendara penerimaan. Pembukuannya pasti sama seperti yang nomor 4. Oke. Begitu ya. Sudah jelas semuanya ya? Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Jelas, Lanjut, Pak. Mbak Juni. Oke, silakan dibaca-baca. Mana yang kira-kira ingin ditanyakan?